Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mutia Rahmi dan teman-teman saya yang bernama Patricia Pinkan, Tia Amelia, dan Balkis Atika. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya insani bank syariah. Manajemen sumber daya insani atau manajemen sumber daya manusia bank syariah adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisa jabatan sampai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara transparan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan 7 fungsi penting manajemen sumber daya manusia saat rekrutmen pegawai. Yang pertama ada perencanaan seleksi. Fungsi pertama dari pentingnya manajemen sumber daya manusia untuk rekrutmen calon tenaga kerja baru adalah agar bisa melakukan proses seleksi dan rekrutmen karyawan yang tepat sasaran. Yang kedua, evaluasi kemampuan. Setiap calon tenaga kerja tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada prosedur penggajian. Perusahaan dengan kemampuan manajemen sumber daya yang bagus jelas akan menawarkan gaji, bonus, hingga aneka tunjangan lain kepada calon karyawan baru secara berimbang, di mana gaji tak akan menyalahi aturan upah minimum regional atau UMR dan melihat latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta skill pegawai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Mutia Rahmi. Fungsi penting manajemen SDM saat rekrutmen pegawai. Yang keempat, tahapan pelatihan. Dengan pengaturan SDM yang maksimal, tahapan pelatihan dan pengembangan SDM setelah rekrutmen pegawai baru tentu bisa dijalankan dengan maksimal. Yang kelima, pencarian relasi. Ketika menjaring karyawan baru, divisi HR haruslah mampu memandang secara jangka panjang. Maksudnya, apakah karyawan baru ini memiliki jejaringan atau relasi yang merugikan dengan perusahaan atau tidak? Salah satunya yang biasanya dijadikan pertimbangan adalah mengenai hubungan calon karyawan dengan serikat pekerja. Yang keenam, integrasi dengan karyawan. Hal berikutnya yang menjadi bukti penting pengaturan kualitas SDM calon pegawai baru adalah untuk menciptakan integrasi dengan perusahaan. Maksudnya, perusahaan bisa mendorong para pegawai untuk berperilaku proaktif dalam mengambil tindakan responsif terhadap dinamika yang muncul dalam perkembangan bisnis perusahaan. Yang ketujuh, pengelolaan risiko. Fungsi penting manajemen SDM dalam pencarian pegawai baru adalah untuk mengelola risiko. Perusahaan mempunyai tanggung jawab memberikan rasa nyaman saat bekerja, termasuk bagaimana mengidentifikasikan kondisi kesehatan fisik dan mental calon pegawai supaya dapat menyusun prosedur bekerja efektif. Yang keempat, pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Di dalam menyusun sebuah organisasi, perlu sekali pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberikan wewenang yang tepat. Namun demikian, yang lebih penting lagi ialah menempatkan orang secara tepat pada tempat-tempat sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan. Perlu disadari bahwa manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya dari Patricia Pinkan. Yang kelima yaitu tujuan penyusun staffing. Menurut Janet B. Parks 2007,
Tujuan penyusun staffing adalah: pertama, terwujudnya sinergitas pekerja sesuai dengan seluruh tugas dan kewajibannya. Kemudian, terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu, memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. 6. Pengembangan kemampuan kerja. Pengembangan SDM berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, pengembangan sumber daya manusia adalah program atau kegiatan yang dilakukan HRD untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar karyawan memberikan kinerja yang baik untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah agar dapat memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Tia Melia. 8. Keuntungan fungsi pemeliharaan. 1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. 2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. 3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. 4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula. 5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. 6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. 7. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin baik. 9. Fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sesuai keputusan DSN MUI nomor 2 tahun 2000, tugas DPS yaitu 1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syarah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 2. Melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN. 3. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan. 4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN. 5. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. 6. Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan unit syariah merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian syariahnya, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 7. Untuk memastikan kesesuaian syariah, maka DPS melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif. 8. Kepada para tenaga pemasar agar terus dan senantiasa meningkatkan semangat motivasi untuk meningkatkan kualitas diri, memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien atau masyarakat.